Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Tawon versus tarantula. Siapa yang lebih hebat? Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan antara dua serangga yang mengerikan itu. Dan di akhir video, kita akan mengetahui siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Tawon adalah serangga dengan ukuran yang lumayan besar. Biasanya ukuran tawon lebih besar dari lebah. Tawon terbesar adalah Asian Giant Hornet, atau tawon pembunuh, atau tawon raksasa Asia. Panjang tubuhnya sekitar 4,5 cm, lebar sayapnya sekitar 7,5 cm. Ukuran ratu lebih besar, di mana panjangnya bisa saja mencapai 5 cm, sementara beratnya bisa saja mencapai 1,5 gram. Sementara tarantula merupakan jenis laba-laba. Bedanya, tarantula biasanya memiliki bulu di tubuhnya, sementara laba-laba biasanya tidak ditumbuhi bulu. Tarantula terbesar adalah Goliath Bird Eater, atau tarantula raksasa Goliath. Tarantula ini juga jadi jenis laba-laba yang paling berat. Tapi jika diukur dari panjangnya, tarantula ini ada di posisi kedua, di bawah Giant Huntsman Spider. Tarantula pemakan burung punya panjang mencapai 13 cm, rentang kaki mencapai 30 cm, dan beratnya mencapai 175 gram. Dari ukurannya, tarantula lebih besar daripada tawon. Mungkin beberapa di antara kalian menganggap ukuran mereka kecil jika dibandingkan dengan hewan besar lainnya. Tapi mereka serangga coy, dengan ukurannya mereka terbilang besar. Tawon adalah serangga yang memiliki tubuh ramping dan terlihat seperti petarung. Mereka punya mata besar, kaki kecil yang ramping, sayap yang panjang, mulutnya mengerikan, serta penyengat yang ada di bagian bawah tubuhnya. Warna tawon lumayan cantik. Sementara tarantula seperti laba-laba pada umumnya. Perbedaan yang ketara adalah bulu halus yang ada di beberapa bagian tubuhnya, khususnya bagian kaki. Tarantula punya warna yang gelap, meski sebagian juga punya warna yang beragam. Mereka punya taring yang panjang dan tentunya mengerikan. Dari taringnya itu, tarantula bisa menyuntikkan, bisa beracun. Dari penampilannya, mungkin tarantula lebih mengerikan. Tapi tawon tetap saja punya penampilan yang lebih menarik. Senjata alami tawon adalah sengatan yang dilengkapi racun. Berbeda dengan lebah yang ketika menyengat, lalu sengatannya lepas dan mati. Tawon punya penyengat yang permanen, dan mereka bisa menyengat berkali-kali. Kekuatan racun tawon juga lumayan kuat. Bahkan beberapa bisa saja menyebabkan kematian bagi manusia. Sementara tarantula memiliki senjata alami yang ada pada taringnya. Seperti laba-laba, mereka menyuntikkan bisa beracun dari taringnya yang panjang. Kekuatan bisa tarantula juga lumayan berbahaya, tapi kekuatannya lebih lemah dari kekuatan racun tawon. Senjata utama keduanya adalah bisa beracun. Tapi dengan kadar yang lebih berbahaya, tawon punya senjata alami yang lebih mengerikan. Kecepatan ketika memakai kakinya untuk berjalan dimenangkan oleh tarantula. Secara, mereka adalah hewan darat dan pastinya bergerak di daratan. Sementara tawon adalah serangga penerbang. Mereka lebih hebat ketika melayang di udara ketimbang berlari di daratan. Jika tarantula lebih cepat ketika di daratan, maka tawon menang dalam urusan penerbangan. Mereka punya sayap dan bisa terbang di udara. Tawon sendiri bisa terbang dengan cepat dan tentunya lincah. Sementara tarantula biasanya bisa melompat, meski dalam jarak yang pendek. Setidaknya mereka bisa melayang di udara, meski hanya sejenak. Seperti halnya laba-laba, tarantula adalah perenang yang hebat. Mereka punya rambut di kakinya,
membantunya tetap mengambang di permukaan air. Tarantula juga bisa bergerak lincah di permukaan air. Apakah mereka bisa menyelam? Untuk jenis tarantula, admin tidak menemukan buktinya. Tapi beberapa laba-laba bisa menyelam di dalam air. Tentu saja kemampuan tarantula di dalam air lebih hebat daripada tawon yang meski bisa mengambang tapi kesulitan bergerak dan seakan terjebak ketika berada di permukaan air. Berbeda dengan laba-laba yang sebagian besar membuat sarang berupa jaring, di mana fungsinya ganda, jadi rumah dan jadi perangkap mangsa. Tarantula biasanya membangun sarang di lubang tanah, permukaan tanah, atau bahkan di pepohonan. Mereka membuat sarang dengan jaring, tapi bentuknya lumayan berbeda dengan laba-laba, dan sebagian bahkan mirip dengan sarang burung. Tentu saja, sarang tarantula bukanlah tandingan bagi sarang tawon. Meski tidak serumit sarang lebah, tapi tawon bisa membuat sarang yang unik, indah, dan tentu saja menarik. Tapi jangan coba-coba mengusik sarang tawon, bisa-bisa diserang sama pasukan tawon. Sarang tawon biasanya terbuat dari campuran tanah liat, kotoran, ranting kecil, dan air liur dari para tawon. Adonan itu menghasilkan sarang yang kokoh. Tawon merupakan salah satu arsitek terbaik dalam dunia hewan. Berbeda dengan lebah yang jumlah pasukannya bisa mencapai ribuan atau bahkan lebih. Tawon biasanya hidup dalam sebuah koloni yang dihuni beberapa puluh ekor tawon. Kadang ada yang mencapai ratusan atau bahkan ribuan tawon dalam satu sarang. Mereka adalah hewan sosial yang hidup bersama, tapi ada pula beberapa jenis tawon yang hidup soliter. Tapi kehidupan sosialnya masih terbilang baik. Bandingkan saja dengan tarantula yang hidup soliter, menyendiri di sarangnya dan hanya berkumpul ketika musim kawin atau ketika sang induk berkembang biak dan memberikan perawatan kepada buah hatinya. Tentu saja kehidupan sosial tarantula bukanlah tandingan bagi pasukan tawon. Makanan tawon beragam. Beberapa juga memakan sari bunga, buah, dan tanaman. Tapi mereka tidak menghasilkan madu seperti halnya lebah. Tawon juga jadi pemangsa berbahaya yang sering memburu serangga lain yang lebih kecil. Ketika menemukan ulat, tawon juga akan melumpuhkannya. Sebagian mangsa tawon akan dibawa ke sarang sebagai makanan bagi buah hatinya. Tapi ada pula tawon parasit yang memasukkan telurnya secara paksa ke tubuh mangsanya. Nantinya mangsa itu akan jadi zombie, di mana telur tawon akan menetas dan memakan mangsa itu dari dalam. Mengerikan. Sementara tarantula juga memburu serangga lain yang ada di sekitarnya. Tapi beberapa jenis yang berukuran besar bisa saja memburu hewan lain yang ukurannya bahkan lebih besar. Misalnya saja tikus, katak, kadal, dan lain sebagainya. Makanan tawon mungkin lebih beragam karena mereka juga memakan sari tanaman. Tapi dari jenis mangsanya, tarantula lebih hebat daripada tawon. Tawon berburu mangsa dengan mengandalkan sengatannya. Mereka akan menyuntikkan racun ke tubuh mangsanya. Tawon sendiri punya kemampuan khusus, di mana mereka bisa menyuntikkan racun berkali-kali, menyebabkan mangsanya tidak berdaya karena rasa sakit dan tentunya efek dari racunnya. Sementara tarantula akan memburu mangsanya dengan menahan mereka di bawah kakinya, sembari menyuntikkan bisap racun dari taring panjangnya. Tarantula adalah pemburu yang berbahaya, cepat, dan tentunya mematikan. Dalam perbandingan ini, admin mengunggulkan tawon karena mereka bisa melakukan serangan dari darat maupun dari udara. Setidaknya gerakan tawon lebih lincah dan menyebabkan mangsanya kesulitan untuk kabur. Tawon menghadapi beberapa pemangsa, mulai dari serangga lain yang lebih besar. Misalnya belalang sembah. Lalu ada beberapa jenis reptil, amfibi, burung, dan hewan lain yang selain memburu tawon dewasa, tapi juga mengincar sarang tawon dan memakan larvanya. Meski berbahaya karena punya sengatan, tapi para pemangsa tawon sepertinya bisa menghindari serangan itu. Bahkan beberapa dianggap kebal dari serangan tawon.
Sementara tarantula biasanya akan diburu oleh beberapa jenis kadal, ular, burung, coyote, rubah, dan hewan pemakan serangga lainnya. Sama seperti tawon, meski tarantula berbahaya, tapi para pemangsanya bisa mengalahkan tarantula dan lalu memakannya. Keduanya sama-sama menghadapi bahaya di sekitarnya. Tapi sepertinya tarantula lebih aman. Dengan jenis pemangsa yang lebih sedikit, tarantula juga bisa bersembunyi di dalam sarangnya. Sementara tawon mau sembunyi di sarangnya, sama saja mengundang pemangsa untuk menghancurkan sarang dan membahayakan larva yang ada. Tawon memiliki manfaat bagi manusia. Mereka jadi pengendali hama tanaman dengan memburu serangga lain yang merusak tanaman. Manusia juga mengambil larva tawon sebagai bahan makanan. Sayangnya para tawon sebagian besar tidak bisa menghasilkan madu seperti halnya lebah. Tapi tawon juga bisa merugikan manusia, khususnya ketika mereka membangun sarang di sembarang tempat. Kadang malah sarangnya di rumah atau bahkan di tempat yang enggak banget bagi manusia. Tawon akan menyerang manusia ketika merasa terganggu. Sebagian sengatan tawon menyebabkan masalah serius, entah bengkak, gangguan kesehatan, atau bahkan menyebabkan kematian. Tarantula sendiri pastinya memiliki manfaat bagi manusia. Seperti halnya tawon, tarantula juga memburu serangga lain dan bahkan mamalia kecil yang jadi hama bagi manusia. Tarantula sendiri juga berbahaya bagi manusia karena bisa melakukan gigitan yang berbisa. Menimbang manfaat dan bahaya yang ada, tawon punya hubungan yang lebih baik daripada tarantula yang terkesan tidak terlalu dekat dengan manusia. Keduanya sering bertemu, dan beberapa pertemuan berakhir dengan pertarungan. Tarantula tidak sengaja menyerang, apalagi memburu tawon, tapi beberapa tawon menjadikan tarantula sebagai mangsanya. Bahkan ada tawon yang diberi nama tarantula hawk, karena mereka menjadikan tarantula sebagai salah satu mangsa utamanya. Keduanya saling mengalahkan. Tarantula juga bisa mengalahkan tawon. Tapi biasanya pertarungan keduanya dimenangkan oleh para tawon. Tarantula yang ukurannya lebih besar biasanya tidak berdaya menghadapi serangan tawon yang berkali-kali. Dan racunnya juga menyebabkan tarantula akhirnya melemah dan lalu jadi mangsa bagi para tawon. Duel ini dimenangkan oleh tawon. Mereka juga berstatus sebagai pemangsa, sementara tarantula sebagai mangsanya. Dari beberapa perbandingan yang ada, tarantula unggul dari ukurannya, kecepatannya, kemampuan berenang, jenis mangsanya, dan jumlah pemangsanya. Sementara tawon unggul dari penampilannya, senjata alaminya, kemampuan terbangnya, sarangnya, kelompoknya, teknik berburunya, hubungan dengan manusia, dan menang duel. Hasil akhirnya, perbandingan ini dimenangkan oleh tawon. Mungkin hanya itu yang bisa admin bagikan dalam video ini. Semoga ada manfaatnya. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.